Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Reviana Aprilia Wijayanti, Wanodia Ayu Ginanse, Lutfia Retno Gusniati, dan saya sendiri Danar Wahyu Saputra. Di sini dari kelompok kami akan menjelaskan tentang anggaran publik. Saya Wanodia Ayu Ginasih, NIM 259, akan membawakan materi yang pertama, yaitu anggaran publik. Yang pertama yaitu anggaran. Kekayaan negara yang diurus langsung oleh pemerintah dituangkan dalam anggaran publik. Jadi anggaran publik merupakan alat pelaksana manajemen anggaran publik atau keuangan publik, di mana melalui anggaran publik kekayaan negara dapat bertambah atau berkurang. Salah satu hal yang menyebabkan kekayaan negara bertambah adalah sebagai di bawah ini: pembangunan proyek-proyek yang dibiayai selesai dilaksanakan, dan salah satu hal yang mempengaruhi kekayaan negara berkurang adalah pengeluaran negara yang membiayai fungsi reguler. Fungsi reguler itu sendiri adalah termasuk salah satu dari fungsi pajak yang biasanya disebut dengan fungsi mengatur, yang pengertiannya adalah pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dan pelengkap dari fungsi anggaran. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Contoh dari fungsi reguler bisa dibaca sendiri di atas ini, atau bisa dibaca di PDF. Ada beberapa hal atau faktor lain yang bisa menyebabkan kekayaan negara bertambah, seperti yang tertulis di atas ini, yaitu penerimaan negara yang bersifat penerimaan dalam negeri, pajak non-pajak, dan penerimaan pinjaman atau hutang yang berasal dari dalam negeri, bersifat menambah kekayaan, menambah uang negara yang dapat menyebabkan kekayaan negara bertambah, dan juga penggunaan uang negara yang berada dalam kas negara tetapi bersifat menambah kekayaan, misal penanaman modal seperti pemerintah membeli saham dari suatu perusahaan, atau pemerintah tersebut mendirikan perusahaan sendiri, yaitu perusahaan milik negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa anggaran publik merupakan sesuatu kebijaksanaan pemerintah dalam menggunakan kekayaan negara dalam rangka mencapai tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Melalui anggaran publik, rakyat dapat mengetahui prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal-hal yang berkaitan dengan masalah pendapatan dan belanja negara atau penerimaan dan pengeluaran negara telah diatur dalam Undang-Undang 1945 Bab 8 Pasal 23 Ayat 1 dan 3, Pasal 23A, 23B, 23C, dan 23D. Pentingnya anggaran. Yang pertama, alat ekonomi pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial ekonomi, keseimbangan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, adanya keterbatasan sumber daya dan pilihan. Dan yang ketiga, menjadi instrumen akuntabilitas publik. Ada 3 hal alasan pentingnya anggaran. Yang pertama, anggaran merupakan alat terpenting bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, anggaran diperlukan karena adanya tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang, sedangkan ketersediaan sumber daya sangat terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya, pilihan, dan trade-off. Dan yang terakhir, anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini, anggaran publik merupakan instrumen pelaksana akuntabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reviana Aprilia Wijayanti, NIM 8234, kelompok 1. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai tentang asas-asas anggaran.
Azas-azas anggaran yaitu 1. Program dan penganggaran antara lain program kerja dan lapangan keuangan harus ada hubungan. 2. Fiscal policy and the budget, yakni anggaran harus sebagian daripada politik ekonomi negara. 3. Flexibility, yakni maksudnya beban eksekutif diberikan hak mengurus anggaran sesuai dengan keinginan legislatif. 4. Principle of economy, yakni pengeluaran biaya tidak boleh melebihi biaya wajar. Selanjutnya yaitu sifat anggaran. Pada dasarnya, anggaran menurut sifatnya dapat dibedakan atas 1. Anggaran biasa, yakni kegiatan yang dinilai dengan uang atau penerimaan atau pengeluaran untuk mencapai tujuan dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat yang sering dilakukan. 2. Anggaran luar biasa, yakni kegiatan yang dinilai dengan uang, penerimaan luar biasa atau pengeluaran luar biasa untuk mencapai tujuan dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat yang dipergunakan untuk pengeluaran pembangunan atau bencana. Selanjutnya, sistematika dan klasifikasi anggaran negara. Sistematika anggaran negara. Setiap sistematika suatu anggaran berbeda satu sama lain karena adanya sistem apa yang digunakan oleh suatu anggaran dapat diketahui struktur klasifikasi yang mana dipergunakan. Menurut Asmi, akhir 1975, perkembangan sistematika anggaran pada umumnya terbagi atas 3 tahapan, yaitu 1. Tahapan tradisional, 2. Tahapan performance, 3. Tahapan planning, programming, budgeting system atau PPBS, yakni meskipun sistem anggaran berkembang terus tetapi dasar-dasar utamanya dapat ditemukan pada ketiga sistem anggaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Artna Gusmiati, NIM 271. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem anggaran tradisional. Dalam hal ini, sistem anggaran tradisional mengembangkan sistem pengawasan atas pengeluaran dan penerimaan negara. Klasifikasi anggaran yang terperinci berdasarkan jenis-jenis pengeluaran merupakan mekanisme pengawasan yang paling pokok. Dalam sistem anggaran tradisional ini, peranan perbendaharaan dan Departemen Keuangan sangat dominan sekali untuk menentukan. Ciri-ciri dari sistem anggaran tradisional antara lain 1. Mengenai pertanggungjawaban, hanya bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran ditinjau dari segi pengadministrasiannya saja. Kedua, diartikan semata-mata sebagai alat yang merupakan legitimasi terhadap proyeksi penerimaan yang akan dipungut serta pengeluaran-pengeluaran negara yang akan dikeluarkan. Yang ketiga, anggaran hanya dikalkulasi berapa benar penerimaannya dan pengeluaran-pengeluaran yang benar-benar telah dilaksanakan tanpa dikaitkan dengan hasil-hasil yang hendak dicapai. Kedua, saya akan menjelaskan tentang tahap performance. Dalam tahap ini, perkembangan sistematika anggaran hasil karya atau yang disebut performance yang diartikan sebagai suatu bentuk anggaran di mana sumber-sumber dihubungkan dengan hasil dari pelayanan. Dalam sistem anggaran, hasil karya ini menitik beratkan dalam ketatalaksanaan anggaran dengan mempertimbangkan dari segi-segi ekonomi keuangan dan hasil fisik yang akan dicapai. Di samping itu pula ditentukan pada segi fungsional dari masing-masing departemen atau lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, sistem anggaran hasil karya merupakan anggaran yang menggambarkan 1. Tujuan-tujuan dan saran-saran yang akan dicapai. 2. Seberapa besar dana yang akan diperlukan. 3. Untuk biaya yang diperlukan dengan hasil yang dicapai, diperlukan data-data kuantitatif sebagai kriteria atas keduanya, sehingga dapat diketahui apakah suatu proyek atau kegiatan efisien atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Danar Wahyu Saputra, NIM 246. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem anggaran BPPS dan klasifikasi anggaran. Baik, yang pertama sistem anggaran BPPS. Sistematika anggaran planning, programming, budgeting. Sistem baru dilaksanakan di Amerika Serikat pertama kali sekitar tahun 1965. Hal ini disebabkan adanya kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional dan sistem anggaran performance. BPPS adalah suatu sistem tertentu, jadi bukan merupakan sistem-sistem yang jumlahnya beberapa atau banyak. Selanjutnya, BPPS merupakan suatu kebutuhan dari unsur-unsur yang saling kait-mengait sebagai sistem yang utuh. Dengan demikian, BPPS bukanlah penjumlahan dari 3 konsep berupa planning, programming, atau budgeting. Sistem kiranya kurang cermat, demikian pula dapat dipahami atau diartikan sebagai budgeting sistem dan planning programming merupakan makna dan isinya dapat pula disalin menjadi sistem penganggaran berdasarkan program dan rangka suatu analisis sistem, atau juga sistem penganggaran berdasarkan program dalam rangka suatu perencanaan tertentu. Ada manfaat akhir dari BPS ini. Yang pertama, perencanaan jangka panjang menjadi urusan rutin. Yang kedua, rencana-rencana dan program-program ditinjau secara terus-menerus. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan pemerintah ini digolong-golongkan menurut program-program dan hasil, bukan menurut jumlah jabatan. Yang keempat, kondisi antara instansi dan program yang diperkuat. Yang kelima, perencanaan antara badan pemerintah diperbaiki. Yang keenam, suatu penilai sehingga memungkinkan untuk mengukur menu tahap-tahap. Yang ketujuh, setiap program dinilai dalam rangka tujuan untuk nasional. Baik, berikut materi selanjutnya, klasifikasi anggaran. Penyusunan klasifikasi anggaran merupakan salah satu langkah penting dalam menjalankan keuangan, karena dapat digunakan sebagai kerangka dasar dalam proses pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, klasifikasi anggaran yang akan digunakan selayaknya dapat mempermudah penyusunan anggaran, dapat mencerminkan tujuan-tujuan yang tidak dicapai dari sumber-sumber yang tersedia, dapat digunakan sebagai mekanisme pengawasan atas pelaksanaan anggaran, serta dapat pula menunjang sasaran-sasaran lain dari lingkungan siklus administrasi keuangan. Perlu digunakan klasifikasi anggaran terutama ditunjuk untuk yang pertama, memudahkan terutama dalam rangka penyelenggaraan supaya pelaksanaan anggaran dapat dilakukan secara efektif. Yang kedua, untuk memudahkan perumusan secara program pemerintah. Yang ketiga, untuk kepentingan analisis ekonomi. Yang keempat, mempermudah formulasi pemerintah dan pengeluaran negara, di mana formulasi tersebut dikuantifikasi dalam bentuk angka-angka. Yang kelima, efektivitas pelaksanaan dapat lebih terjamin. Yang keenam, para pengawas atau pemeriksa dapat lebih mudah melakukan tugasnya. Yang ketujuh, evaluasi terhadap sasaran yang dicantumkan dalam anggaran dan dengan mudah dapat dilakukan. Adapun klasifikasi anggaran dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, klasifikasi organik. Lebih menetapkan pada organisasi negara, baik lembaga tertinggi, non-departemental,
organ pemerintah dan departemen. Yang kedua, klasifikasi objek. Sifat klasifikasi ini mudah dapat penyusutan anggaran karena seluruh pengeluaran dikelompokkan berdasarkan jenis pengeluaran, dan dari jenis pengeluaran ini dapat dibagi lagi ke dalam sub-sub jenis pengeluaran yang disebut dengan mata anggaran. Yang ketiga, klasifikasi fungsional. Untuk menghilangkan tampung tindih antara tugas masing-masing departemen, maka ditempuh klasifikasi ini segala tugas fungsi program pemerintah dikelompokkan dalam beberapa sektor, dan dari sektor dibagi lagi ke dalam subsektor dan ke dalam beberapa program. Terus yang keempat, klasifikasi ekonomi. Hal ini disebabkan adanya pengalokasi biaya-biaya yang bersifat ekonomis dan non-ekonomis. Yang kelima, klasifikasi subjek dilihat dari segi ekonomi. Pengeluaran yang bersifat nyata, di mana dibedakan antara pengeluaran untuk gaji pegawai dan pengeluaran untuk orang yang tidak mampu atau subsidinya bantuan pada badan-badan. Baik, saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.